Shalom Bapak Ibu saudari sidang jemaat yang berbahagia. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Suara Gembala kali ini akan melanjutkan tentang Roh Kudus, saudara. Kalau yang lalu kita sudah belajar bahwa Roh Kudus itu disebut sebagai seorang penolong atau parakletos yang lain, alos, itu karena kenapa tidak dipakai kata heteros? Karena dia itu esensinya sama dengan Yesus, sama dengan Bapa, yaitu dia adalah Allah, ya, Elohim. Nah, saudaraku, sekarang kita akan lanjut dengan fungsi atau peran dari Roh Kudus tersebut. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, ada satu ayat yang bagus sekali. Saya bacakan, saudaraku. Tetapi penghibur atau parakletos, yaitu Roh Kudus. Ya, dijelaskan bahwa parakletos yang lain itu adalah Roh kebenaran atau Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi dia akan ngajar kita, saudara, segala sesuatu. Saudara, bukankah dahsyat kalau kita sebagai anak Tuhan, kita disertai oleh seorang pengajar yang menyertai kita selama-lamanya, bahkan tinggal di dalam kita. Ketika kita menghadapi satu perkara yang membuat kita bertanya-tanya, mengapa kita tidak bertanya kepada sang pengajar itu yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang moral, tentang hal-hal pengambilan keputusan, mana yang benar dan mana yang salah. Dia yang akan ngajar. Ketika saudara baca Alkitab dan saudara nggak paham ini maksudnya apa, saudara bisa bertanya pada Roh Kudus. Roh Kudus, ini maksudnya apa? Nanti Roh Kudus akan menjelaskan kepada Anda. Dahsyat sekali, saudaraku, akan janji Tuhan ini. Tetapi Roh Kudus ini seringkali menjadi, maaf kata istilah saya, seorang guru yang kita abaikan. Dia ada, tapi kita nggak pernah ajak berkomunikasi, nggak pernah kita ajak untuk membicarakan sesuatu. Dia penasehat, nggak pernah dimintai nasihat. Jadi orang Kristen jalan sendiri. Setiap kali ada masalah, dia tidak mendiskusikan dengan Roh Kudus, jalan sendiri. Beda dengan para rasul. Saudaraku, para rasul, kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul 15, ketika mereka itu membahas sesuatu yang betul-betul baru bagi mereka pada masa itu. Orang-orang Yahudi membicarakan bagaimana dengan orang-orang yang bukan Yahudi yang menerima Yesus, yang menjadi percaya. Apakah mereka harus memelihara akan hukum Taurat, aturan-aturan, hal makanan dan sebagainya, hal memelihara Sabat dan sebagainya. Itu kan aturan Yahudi, Perjanjian Lama. Ini orang-orang dari bangsa-bangsa lain, bukan Yahudi. Nah, para rasul ini orang-orang Yahudi, saudara. Mereka sudah terbiasa dengan adat istiadat Yahudi. Ketika mereka mau memutuskan bagaimana, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, itu peran Roh Kudus. Ditulis, saudara. Coba ya kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 15, ayatnya yang ke-28. Ya, ini dalam sidang di Yerusalem. Para rasul bersidang di Yerusalem. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini, dan seterusnya. Jadi mereka mengambil keputusan itu karena ada peran sang pengajar itu, saudara, yang dilibatkan di dalam pengambilan keputusan-keputusan. Nah, saudara, mengajarkan segala sesuatu apa saja. Lanjut, dan akan mengingat
mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini nyata, saudara. Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang pernah belajar firman, tapi kan ya kadang lupa ya. Lupa, kadang firman lupa. Bagian-bagian tertentu lupa. Tapi ada saat-saat tertentu tiba-tiba teringat apa yang pernah saya baca, apa yang pernah saya pelajari, itu teringat kembali. Itu bukan karena ini kerja otak saya bisa mengingat sesuatu, memorinya itu kuat sehingga bisa mengingat semuanya. Enggak. Karena itu karya Roh Kudus. Di sini dikatakan, Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan pernah bicara apa kepada kita? Tuhan pernah berbicara melalui firman kepada kita. Roh Kudus mengingatkan. Paham, saudaraku ya? Betapa luar biasanya peran Roh Kudus ini. Tapi sekali lagi, seperti tadi saya katakan, jangan disia-siakan. Ada pribadi yang maha tahu, yang memang fungsinya itu membimbing, tapi dibiarkan. Bahkan ketika dia berbicara, kita tidak mau mendengarkan. Saudara, rasanya bagaimana kalau ada seorang penasehat yang memang fungsinya sebetulnya menasehati, ada seorang pengajar yang seharusnya dia itu mau ngajari, tapi ternyata yang mau dinasehati, yang mau diajari ini nggak mau. Ya akhirnya jalan sendiri. Dan ketabrak-tabrak, saudaraku, banyak melakukan kesalahan. Orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus nggak akan pernah keliru, saudaraku. Dia akan tahu apa-apa yang harus dia kerjakan. Karena Roh Kudus akan memimpin dan mengajar kita. Tuhan Yesus memberkati.